Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang dimensi 3 dengan jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Oke, jadi konsep pertama yaitu jarak titik ke titik pada bangun ruang. Jadi misalnya kita memiliki di sini satu titik A dan di sini titik B, maka kita hubungkan titik A dengan titik B ini, dan untuk mencari panjang titik A ke titik B ini pada bangun ruang, selalu kita akan membentuk suatu segitiga siku-siku. Dalam hal ini, jarak titik A ke titik B adalah AB, maka kita gunakan segitiga siku-siku ABD, siku-sikunya di D. Maka akan berlaku teorema Pythagoras, yaitu di mana AB kuadrat itu adalah sama dengan AD kuadrat ditambah DB kuadrat. Jadi dalam menentukan jarak antara titik, maka kita akan banyak menggunakan konsep teorema Pythagoras, walaupun tidak selalu nantinya ya. Jadi kita akan selalu munculkan segitiga siku-siku untuk mencari jarak titik ke titik. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ya. Di sini diberikan kubus ABCD EFGH yang panjang rusuknya adalah 8 cm, di mana titik M adalah titik tengah pada ruas garis CD ya, CD. Jadi pertama di sini yang kita tentukan yaitu jarak titik A ke titik E, jarak titik B ke titik D, jarak titik C ke titik E, jarak titik A ke titik M, dan jarak titik F ke titik M. Oke, jadi yang pertama yaitu jarak titik A ke titik E. Jadi kita tahu bahwa dalam kubus tadi ukurannya itu 8 cm, maka jelas panjang AE ini, jadi karena jarak titik A ke titik E yaitu sama dengan AE, berarti panjang AE sama dengan 8 cm. Karena kenapa? Karena AE ini sama saja dengan CG, yaitu 8 cm. Kemudian jarak titik B ke titik D sama dengan BD ya. Jadi ini garisnya. Jadi sama seperti konsep tadi bahwa kita mencari jarak titik B ke titik D, itu kita munculkan segitiga siku-sikunya ya. Jadi kita sudah munculkan segitiga siku-sikunya. Di sini segitiga siku-siku A, B, dan D. Nah, jadi di sini AB-nya 8 cm dan AD-nya 8 cm. Nah, jadi sehingga panjang BD kita bisa cari dengan menggunakan konsep
teorema Pythagoras, yaitu BA kuadrat tambah AD kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 8 kuadrat, yaitu 64 tambah 64, maka BD kuadrat adalah 128. Maka di sini BD adalah akar 128, yaitu BD sama dengan 64 kali 2 dan BD sama dengan 8 akar 2 cm. Maka di sini BD adalah 8 akar 2 cm. Oke, jadi kita akan mencari jarak yang berikut, itu jarak titik C ke titik E, yaitu EC atau CE. Ya, ini dia C ke E. Maka seperti yang tadi, kita harus juga munculkan segitiga siku-siku. Nah, di sini segitiga siku-siku kita bisa ambil dari EAC atau EGC. Nah, jadi sekarang kita ambil aja EAC karena ini siku-siku. Kenapa? Karena AC ini kan alas dan AE adalah rusuk tegaknya, jadi dia siku-siku ya. Sehingga segitiganya kita keluarkan, ya ini dia EAC. Nah, jadi tadi kita dapat BD. Nah, BD itu sama saja panjangnya dengan 8 dengan AC, yaitu 8 akar 2 cm. Nah, sehingga EC kita bisa cari dengan konsep teorema Pythagoras, yaitu EC kuadrat yaitu EA kuadrat tambah AC kuadrat, sehingga EA kita 8, kita tambah 8 akar 2 kuadrat sama dengan 64 tambah 128, yaitu 192. Maka EC sendiri adalah 192, akar 192, yaitu 64 kali 3, maka EC sama dengan 8 akar 3, sehingga EC adalah 8 akar 3 ya. Oke, jadi yang berikut itu kita akan mencari jarak titik A ke titik M. Tadi juga diketahui bahwa M itu adalah titik tengah dari CD ya. Jadi M ini adalah titik tengah dari CD. Maka jarak titik A ke titik M sama dengan AM. Nah, jadi gini ya. Maka kita munculkan suatu segitiga siku-siku.
untuk mencari AM-nya. Nah, jadi AM berarti kita menggunakan segitiga siku-siku, yaitu ADM atau MDA ya. Jadi ini dia, berarti kan panjang MD yaitu separuh dari DC. Karena DC itu 8, maka DM itu adalah 4. Jadi sehingga kita akan keluarkan ya, ini segitiganya. Jadi segitiganya itu MDA ya, seperti begitu. Sehingga 8 yang di atas jelas 4 ya. Sehingga dapat AM kuadrat sama dengan AD kuadrat tambah DM kuadrat. Nah, yaitu 8 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 64 tambah 16 sama dengan 80. Maka AM adalah akar 80, yaitu 80 itu adalah 16 kali 5, yaitu AM-nya sama dengan akar 4 akar 5. Jadi panjang dari AM adalah 4 akar 5. Jadi gitu ya. Jadi panjang AM itu 4 akar 5 ya. Jadi berikut kita akan mencari jarak titik F ke M ya. Jadi M tadi di sini titik tengah, maka dia FM. Jadi kita akan menmunculkan segitiga siku-sikunya ya. Yaitu kita akan ambil segitiga yaitu FBM ya. Jadi oke. Kita akan keluarkan segitiga siku-sikunya ya. Ini dia, itu FBM. Berarti kita cari panjang FM. Kita tahu tadi bahwa AM kita dapat dari ya. Jadi AM itu sama saja dengan BM. Jadi ya itu. Jadi AM sama saja dengan BM. Jadi AM tadi itu kita peroleh 4 akar 5 cm. Jadi MF kuadrat sama dengan MB kuadrat tambah BF kuadrat. Jadi ini 4 akar 5 kuadrat tambah 8 kuadrat, yaitu 80 tambah 64 sama dengan 144. Maka MF adalah akar 144, yaitu 12. Jadi panjang jarak titik FKM adalah 12. Jadi begitu. Oke. Kita lihat contoh berikut, yaitu salah satu contoh UTBK. Diketahui prisma tegak segitiga sama sisi ABC CD ABC DEF dengan panjang AB sama dengan S dan AD sama dengan T.
Jika titik G terletak di tengah rusuk EF, maka panjang AG adalah, berarti jarak titik A ke G ya. Nah, solusinya pertama perlu kita gambarkan dulu ya. Ini prisma tegak ya. Nah, jadi segitiga sama sisi ABC DEF gitu ya, dimana G adalah panjang AB-nya S dan AD-nya adalah T, dan G adalah titik tengah dari EF. Kita akan mencari panjang AG ya, maka caranya harus kita munculkan segitiga siku-sikunya. Dari G ini kita koreksikan ke BC ya, ini dia, dan ketemu sini. Dari A ini kita tarik ya, jadi ini kita anggapkan titik, misalkan M ya. Jadi segitiga yang kita gunakan yaitu AGM atau AMG. Nah, di sini kita belum punya panjang AM ya. Jadi jarak AKG sama dengan AG. Jadi kita cari panjang AM terlebih dahulu ya. AM itu kita gunakan segitiganya adalah segitiga AMB ya. Jadi ini dia segitiga AMB. Nah, jadi di sini diketahui bahwa AB itu adalah S. Nah, jadi sekarang karena G itu adalah titik tengah dari F, maka EM itu titik tengah dari BC. Berarti karena segitiga sama sisi, BC itu kan S, maka BM adalah setengah S ya, gitu ya. Sehingga AM ini kita juga akan menggunakan teorema Pythagoras ya, yaitu AB kuadrat sama dengan AM kuadrat tambah BM kuadrat. Kita masukkan AB adalah S, berarti S kuadrat sama dengan AM kuadrat tambah MB kita kasih setengah S kuadrat, berarti sama S kuadrat sama dengan AM kuadrat tambah 1/4 S kuadrat, sehingga AM kuadrat kita dapat S kuadrat kurang 1/4 S kuadrat sama dengan AM kuadrat, yaitu 3/4 S kuadrat sama dengan AM kuadrat. Kenapa 3/4? Karena S kuadrat ini boleh kita tulis 4/4, berarti 4/4 kurang 1/4 yaitu 3/4 S kuadrat sama dengan AM kuadrat. Maka AM adalah akar 3/2S gitu. Oke, jadi karena kita sudah dapat AM ya, jadi
yaitu akar 3/2S, maka kita perolehlah nilai panjang AG ya. Maka kita keluarkan segitiganya, yaitu AMG, dimana GM itu adalah T. Kenapa T? Karena memang AD ini adalah rusuk tegaknya T. Jadi di sini akar 3/2S sama dengan AG kuadrat sama dengan AM kuadrat tambah MG kuadrat, yaitu AG kuadrat sama dengan akar 3/2S kuadrat tambah T kuadrat. Jadi kita keluarkan AG kuadrat sama dengan G/4S kuadrat tambah T kuadrat. Maka AG sama dengan akar dari 3/4S kuadrat tambah T kuadrat. Nah, jadi R absen yang kita punya, maka jelas jawabannya adalah B ya. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari jarak titik pada suatu bangun ruang ya, yaitu maka harus kita munculkan segitiga siku-siku ya. Maka kita berlaku, yaitu adalah teorema Pythagoras. Nah, dalam gambar ini AB kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DB kuadrat. Dan ingat, tidak selalu terima Pythagoras, karena bisa saja pada saat itu kita langsung mendapatkan nilai panjangnya ya. Nah, sekali lagi jangan lupa untuk memunculkan segitiga siku-sikunya untuk mencari jarak titik ke titik. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, khususnya buat anak matematika. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.